Malam itu, Jumat 20 Januari 2023, Haris bersepeda motor membawa sebuah tas berisi barang-barang pribadi miliknya menuju terminal Kampung Rambutan di Jakarta Timur. Di sana, dia memarkir sepeda motornya. Haris lalu berjalan, melihat sekeliling, memantau situasi dan memperhatikan mobil-mobil yang parkir di pinggir jalan. Beberapa saat kemudian, pemuda itu memutuskan naik bus Transjakarta ke arah Blok M. Dari satu halte ke halte dia turun sambil memantau situasi jalanan dan mobil-mobil yang ada. Akhirnya dia kembali lagi ke terminal Kampung Rambutan. Tidak terasa sudah memasuki Sabtu 21 Januari sekitar pukul 6 pagi. Haris kembali memperhatikan sekeliling. Dia hampiri sebuah taksi online yang ngetem di pinggir jalan dan minta diantar ke Depok. Di dalam taksi online, perasaannya campur aduk. Dirinya mencoba nekat, tapi ragu dan takut. Tidak terasa, taksi tiba di Depok. Haris turun lantas berpikir-pikir sambil menimbang-nimbang. Dia pun memutuskan kembali naik taksi online dan minta diantar ke Bandara Soekarno-Hatta. Di perjalanan, dia berpikir-pikir lagi, resah dan gelisah, hingga kemudian taksi tiba di bandara dan dirinya turun. Pemuda itu tidak kemana-mana, tidak check-in untuk naik pesawat atau melakukan apapun. Dia hanya berdiam diri, berpikir-pikir sambil tetap menenteng tas bawaannya. Kembali dirinya naik taksi online, kali ini minta diantar ke Cibubur. Di tengah perjalanan, sama seperti sebelumnya, dia berpikir-pikir, menimbang-nimbang, ingin nekat tapi takut. Ketika taksi tiba di Cibubur, Haris pun turun. Setelah itu dia naik bus Transjakarta berkeliling hingga memasuki Minggu 22 Januari pukul 3 pagi dirinya turun di halte Uki Cawang. Apakah Haris tidak capek? Sepertinya tidak, dia tetap menenteng tas sembari melihat-lihat mobil yang parkir di pinggir jalan. Sampai pukul 9 pagi dia melakukan hal itu. Kemudian dia putuskan kembali naik bus Transjakarta ke kawasan Harmoni. Dia sempat salah jurusan, lalu turun di sebuah halte dan meneruskan perjalanan ke terminal Kampung Rambutan. Saat itu, jam sudah menunjukkan pukul 3 sore. Haris menenteng tas bawaannya. Dia berjalan mondar-mandir, memantau situasi di luar dan di dalam terminal, memperhatikan mobil-mobil yang parkir. Hingga malam tiba pukul 10, pemuda itu kembali naik bus Transjakarta ke arah Pluit sambil memperhatikan mobil-mobil yang parkir di pinggir jalan. Beberapa saat dia istirahat di Pluit, kemudian lanjut lagi naik bus Transjakarta ke terminal Kampung Rambutan. Lalu bagaimana sekarang? Apakah Haris sudah puas berkeliling-keliling kota? Belum. Dia kembali naik bus Transjakarta dan berhenti di jembatan besi Tambora, Jakarta Barat. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi Senin 23 Januari 2023. 3 hari sudah dia berkeliling kota, tapi niatnya belum juga tercapai. Haris kembali naik bus Transjakarta jurusan Pinang Ranti dan turun di halte Semanggi, Jakarta. Nah, kali ini Haris tampak bersemangat. Ini adalah saat yang dinanti setelah dirinya 3 hari berkeliling kota. Sony Rizal Taihitu, pria asal Maluku, berusia 59 tahun. Dia sudah lama tinggal di Mekarsari Permai, Tambun, Bekasi bersama istrinya Rusni. Anak-anak mereka sudah dewasa. Sebagai tulang punggung keluarga, sudah 5 tahun terakhir Sony bekerja sebagai sopir taksi online PT Gojek Indonesia. Biasanya setiap hari Sony mulai bekerja pukul 7 atau 9 malam dengan mobil Avanza merah miliknya, lalu pulang esoknya siang hari. Sony sengaja memilih jam kerja malam untuk menghindari kemacetan lalu lintas. Salah satu tempat favoritnya untuk mencari penumpang adalah Bandara Soekarno-Hatta. Dia juga kerap memilih penumpang dengan perjalanan jarak jauh. Pada Senin 23 Januari 2023, sama seperti hari-hari lainnya, Sony juga narik. Sekitar pukul 2 atau 3 pagi. Saat orang terlelap di rumah masing-masing, Sony masih di luar mencari penumpang. Dia ngetem di dekat halte Semanggi, Jakarta di seberang markas Polda Metro Jaya. Beberapa hari lalu, Sony mengeluh kepada anaknya Darmansyah. Ada orang yang membuat orderan fiktif tengah malam
dan minta diantar dari Jakarta ke Serang, Banten. Tapi saat Sony menghubungi, si calon penumpang tidak menjawab. Ujung-ujungnya Sony membatalkan orderan itu. Mendengar hal tersebut, sang anak yang khawatir mengingatkan Sony agar berhati-hati. Sony yang masih mengetem menunggu penumpang. Waktu terus bergerak, dan beberapa jam lagi Sony akan meninggalkan dunia fana selamanya. Begini ceritanya. Haris melihat di dekat halte Semanggi ada 3 mobil ngetem, yakni sebuah taksi Bluebird dan taksi online Daihatsu Sigra dan sebuah Avanza merah. Haris memilih Avanza sebab menurutnya Avanza mudah untuk dijual. Dia pun menyapa sopir Avanza merah. "Pak, narik nggak?" "Kemana?" tanya si sopir. "Ke Bukit Cengkeh, Depok." "Sendirian aja?" tanya si sopir lagi. Haris mengiyakan. "Ya udah naik," jawab si sopir. Tapi sebelum naik Haris bertanya, "Berapa dulu nih?" "Sesuaikan aplikasi saja, 93.000, jawab si sopir. Haris menawar, 90 ya. Sopir setuju. Haris pun naik dan duduk di belakang sopir. Mobil melaju menembus gelap menuju Depok. Setiba di Jalan Banjarmasin, perumahan Bukit Cengkeh, Cimanggis, Depok, Haris bilang ke sopir, "Pak, saya lupa kalau duit saya nggak ada. Tolong mampir dulu di tempat teman saya." Sopir menuruti dan berhenti di rumah teman Haris. Sebenarnya semua itu hanya akal-akalan Haris untuk mengulur waktu dan mencari saat yang tepat. Pemuda itu pun turun, tapi tak lama kemudian kembali dan berkata, "Nggak ada ternyata teman saya. Kalau ke ATM dulu boleh nggak buat ambil duit?" Sopir menjawab, "Ya udah, ayo." Mobil menuju ATM. Sementara itu Haris menghubungi kakaknya minta ditransfer uang untuk membayar taksi online, tapi tidak ada jawaban. Setiba di ATM, Haris pura-pura ke mesin ATM untuk mengambil uang, lantas kembali ke mobil dan mereka melanjutkan perjalanan kembali lagi ke perumahan Bukit Cengkeh. Sekarang saatnya, pikir Haris. Dia buka tas yang selalu dibawanya kemana-mana, lalu mengambil sebilah sangkur dari dalamnya. Setiba di Jalan Banjarmasin, perumahan Bukit Cengkeh, Haris minta berhenti, lalu berkata, "Maaf Pak, sebenarnya saya tidak punya uang." Sang sopir segera membalikkan badan dan bertanya, "Maksudnya gimana?" Saat itulah mendadak Haris menodongkan sangkur sambil berkata, "Saya anggota." Sang sopir kaget, "Maksudmu apa nodong-nodong?" Pria itu lalu mencengkram wajah Haris sembari mendorongnya hingga tersandar ke belakang. Haris tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dia tusukkan sangkur berkali-kali ke leher, dada, dan perut sopir. Terakhir dia tusukkan pisau ke tangan dan kepala sang sopir. Sopir bersimbah darah, terkulai di depan kemudi meskipun masih bertahan. Haris bergegas turun dari mobil, menutup pintu, lalu menuju pintu sopir, berniat mengambil alih kemudi. Saat itu sang sopir meski sudah dalam kondisi lemah dan badan tersandar ke pintu, masih sempat berpikir. Jemarinya menyentuh central lock dan saat itu juga seluruh pintu mobil terkunci. Haris yang berada di luar mobil berusaha membuka pintu sopir tapi gagal. Dia kaget, lalu mencoba membuka pintu penumpang. Tidak bisa juga, semuanya terkunci. Sementara itu, dengan tenaga yang masih tersisa, sang sopir membunyikan klakson berkali-kali. Kawasan perumahan yang senyap itu mendadak ribut oleh bunyi klakson. Haris panik, dia khawatir warga bangun. Tanpa pikir panjang, pemuda itu berlari keluar dari pemukiman Bukit Cengkeh. Tapi tiba-tiba dia teringat, tas miliknya tertinggal di mobil. Haris kembali ke mobil dan menggedor-gedor pintu. Buka pintu," perintahnya. Tapi sang sopir tidak bereaksi. Saat itu Haris melihat ada warga yang keluar. Pemuda itu ketakutan lalu kabur melarikan diri. Jam sudah menunjukkan pukul 4.40 pagi ketika Haris tiba di halte Mako Brimob. Kemana dia harus bersembunyi? Haris mendengar kumandang azan subuh. Dia bergegas mendatangi masjid, niatnya ingin ke toilet. Tapi begitu melihat orang ramai hendak sholat, dia memutuskan menunggu. Ketika orang-orang tengah menjalankan ibadah sholat dan suasana sepi, barulah Haris masuk ke toilet masjid. Betapa terkejut dirinya saat melihat pantulan dirinya di cermin. Wajah dan jaket hoodie-nya penuh bercak darah.
Haris segera mencuci wajah dan hoodie-nya. Setelah itu dengan uang yang tersisa di kantong, dia naik angkot ke terminal Kampung Rambutan. Di sana, dia beristirahat sejenak di sebuah warung. Kepada ibu pemilik warung, pemuda itu berkeluh kesah. "Aku baru saja dirampok, Bu, dan terluka. Habis semua, tasku, uangku." Si pemilik warung yang iba memberinya uang 20.000 dan sehelai kaos ganti. Haris lantas melanjutkan pelariannya. Dengan menumpang truk dan mobil pickup, akhirnya dia tiba di rumah pamannya di Puri Persada Cibarusah, Bekasi sekitar pukul 3 sore. Melihat kondisi keponakannya yang aut-autan, sang paman curiga. "Di mana motormu?" "Kuparkir di terminal Kampung Rambutan," jawab Haris. Sang paman terus mencecar keponakannya dengan sejumlah pertanyaan. Akhirnya Haris mengaku, "Aku menusuk sopir taksi online karena ingin merampok mobilnya." Lalu bagaimana nasib sopir taksi online itu? Sudah 3 hari Sony Rizal Taihitu tidak pulang ke rumahnya di Mekarsari Permai, Tambun, Bekasi. Terakhir Jumat malam 20 Januari 2023, Sony berangkat dari rumah untuk narik dan masih sempat berkomunikasi dengan sang istri Rusni. Sebagai sopir taksi online, jika narik jauh, terkadang Sony tidak pulang karena tanggung. Pada Senin 23 Januari 2023, langit bagaikan runtuh menimpa keluarga Sony. Ketika ketua RT dan warga menyampaikan informasi dari polisi, Sony ditemukan tewas bersimbah darah di mobilnya di perumahan Bukit Cengkeh, Cimanggis, Depok. Jasadnya berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Diduga Sony mengalami aksi begal oleh penumpang taksinya. Menurut kesaksian warga perumahan Bukit Cengkeh yang melihat kejadian, mereka lihat Sony yang mengemudikan mobil Avanza merah terus membunyikan klakson mobil dari arah Jalan Banjarmasin di perumahan Bukit Cengkeh. Lalu mobil bergerak maju tapi bergoyang-goyang. Warga mengira si sopir mabok. Ternyata mobil kemudian berhenti di depan portal masuk, lalu sang sopir Sony keluar dengan tubuh bersimbah darah, ambruk di samping mobil dan tak lama kemudian meninggal dunia. Keluarga Sony langsung mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjemput jenazah Sony. Sekitar pukul 4 sore, jenazah tiba di rumah keluarga di Tambun, Bekasi. Warga gempar menerima kabar buruk itu, isak tangis memenuhi rumah duka. Sebuah karangan bunga tampak di depan rumah berasal dari PT Gojek Indonesia yang menyatakan turut berduka cita atas meninggalnya Sony Rizal Taihitu. Seorang tetangga mengatakan, "Almarhum sudah lama tinggal di sini. Sebelum saya pindah ke sini 15 tahun lalu, Pak Sony sudah duluan. Orangnya humoris, suka bercanda, baiklah pokoknya. Selama ini di lingkungan, kalau ada kegiatan apapun suka ikut. Kalau nggak narik, selalu hadir. Ronda aktif, rapat juga aktif. Saya ketemu beliau terakhir 3 hari lalu pas ada warga yang meninggal. Saya nggak nyangka ya, baik sekali orangnya." Sony dimakamkan di TPU Mangunjaya, Tambun Selatan, Bekasi, dihadiri keluarga dan tetangga. Tapi keluarga yang ditinggalkan masih gelisah. Mereka ingin tahu siapa sebenarnya pelaku pembunuhan Sony. Hingga Sony dimakamkan, mereka belum juga mendapat informasi detail dari kepolisian. Akhirnya pada 5 Februari 2023, 2 minggu setelah kematian Sony, keluarga berinisiatif mendatangi TKP di perumahan Bukit Cengkeh, Cimanggis, Depok. Dengan didampingi ketua RW setempat, mereka mendatangi salah satu warga yang tinggal di dekat TKP dan minta diizinkan melihat file rekaman CCTV agar bisa mengetahui apa yang sebenarnya menimpa Sony. Namun warga mengatakan pada hari kejadian, file rekaman CCTV itu telah diserahkan ke polisi untuk penyidikan. 2 hari kemudian pada 7 Februari, ketika keluarga mendatangi Polda Metro Jaya untuk menanyakan perkembangan investigasi kasus, barulah polisi mengungkap sosok pembunuh Sony. Penangkapan si pelaku Haris tidak susah sebab tas miliknya tertinggal di mobil Avanza milik Sony. Ketika warga perumahan Bukit Cengkeh menemukan Sony bersimbah darah di mobil dan melaporkan hal itu, polisi segera memeriksa tas dan menemukan kartu identitas pelaku. Berdasarkan kartu identitas tersebut, polisi pun memburunya. Dan hari itu juga pada 23 Januari 2023 sekitar pukul 4.30 sore,
Densus 88 berhasil meringkus Haris di rumah pamannya di Bekasi. Ketika rekonstruksi digelar pada 16 Februari 2023 di Polda Metro Jaya, keluarga korban termasuk sang istri Rusni turut hadir. Dan saat itulah mereka bisa menyaksikan langsung wajah si pembunuh Haris. Emosi Rusni meledak. Dia berteriak-teriak saat menyaksikan rekonstruksi sebanyak 40 adegan hingga jatuh pingsan. Kasus perampokan dan pembunuhan Sony Rizal Taihitu digelar di Pengadilan Negeri Depok. Apa motif Haris menusuk Sony hingga tewas? Menurut Haris, semuanya berawal pada Januari 2023 saat dirinya dihubungi abangnya Pitnem Sitanggang dan dimintai tolong mencarikan mobil bekas. Haris menyanggupi. Selanjutnya pada 18 Januari, dia menghubungi si abang Pitnem dan memberikan informasi ada mobil Terios tahun 2020 dengan harga jual 180 juta dan dapat dicicil dengan uang muka 92 juta. Sang abang kemudian mentransfer uang sejumlah 92 juta ke rekening Haris. Melihat jumlah tersebut, Haris tergiur. Sebagai pecandu judi, dia pun memakai uang itu untuk main judi online. Tapi bukannya menang, uang puluhan juta malah ludes dalam sekejap. Haris takut. Bagaimana kalau nanti abangnya mengamuk? Habislah dia. Pemuda itu pun merencanakan aksi pencurian mobil yang nantinya akan dijualnya untuk mengganti uang abangnya. Target yang paling mudah adalah taksi online. Haris pun mempersiapkan diri. Dia membeli pisau sangkur seharga 200.000 di kawasan Depok. Dan selama 3 hari berkeliling kota mencari mangsa yang tepat hingga kemudian pada Senin 23 Januari 2023 dia mendapatkan mangsanya Sony Rizal Taihitu yang mengendarai Avanza merah. Dia tusuk Sony dengan tujuan merampas mobilnya. Namun aksinya membawa kabur mobil gagal dan Densus 88 anti teror berhasil meringkusnya. Di persidangan Haris meminta maaf kepada Rusni, istri Sony. Haris mengakui Sony adalah orang baik. Mengapa dia bisa tahu Sony orang baik? Sebabnya menurut Haris, selama perjalanan menuju Depok, terjalin percakapan akrab di antara mereka. Haris menyebutkan Sony bercerita padanya punya 3 cucu. Sony juga mengisahkan masa kecilnya di Bengkulu. Saya tahu Bapak adalah pekerja keras. Saya tidak ingin pembunuhan ini terjadi, kata Haris lalu minta maaf kepada Rusni. Siapa sih si Haris ini sebenarnya? Nama lengkapnya Haris Sitanggang. Dia lahir di Jambi Oktober 99. Atasannya bilang, sebelum kejadian pembunuhan, Haris memang sudah punya banyak masalah. Ada 5 pelanggaran yang dilakukannya. Pertama, melakukan penipuan terhadap sesama rekan kerja. Kedua, melakukan penipuan terhadap masyarakat. Ketiga, melakukan pinjaman uang kepada temannya. Keempat, tertangkap tangan main judi online. Dan kelima, terlibat utang pribadi yang sangat besar ke berbagai pihak. Haris baru saja selesai menjalani hukuman atas pelanggaran-pelanggaran tersebut tapi dirinya tidak dipecat. Haris dihukum penempatan khusus dan teguran tertulis dan juga sanksi demosi. Bahkan atasan minta kepada orang tua Haris untuk menasihati dan membinanya agar tidak mengulangi kesalahan. Haris juga diperintahkan menyelesaikan utang-utangnya. Namun bukannya sadar, Haris malah semakin nekat dan puncaknya membunuh sang sopir taksi online Sony Rizal Taihitu untuk merampas mobilnya. Mirisnya lagi, Haris ini sebenarnya bukan pemuda sembarangan. Dia berpangkat Brigadir Polisi 2 atau Bribda. Dia juga bukan polisi biasa, sebab dirinya adalah anggota anti-teror Densus 88. Bagi majelis hakim, tidak ada hal-hal yang bisa meringankan perbuatan Bribda Haris Sitanggang yang seharusnya jadi pengayom masyarakat dan membasmi teror, bukannya malah jadi penyebab teror. Dia harus meringkuk seumur hidup di penjara. Dia coba banding tapi ditolak. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.